Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial di semester 6 ini. Adapun untuk materi yang akan kami bawakan pada saat ini adalah mengenai pasar oligopoli. Berikut adalah beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian pasar oligopoli. Yang kedua adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang ketiga, karakteristik pasar oligopoli. Yang keempat, faktor terjadinya pasar oligopoli. Yang kelima, model pasar oligopoli. Yang keenam, jenis pasar oligopoli. Dan yang ketujuh, kelebihan serta kekurangan dari pasar oligopoli. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 11 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Rahmatullah. Selanjutnya ada Aldo Zulfikar dan Natasha Putri Cahyani. Baiklah, kita lanjut ke materi untuk pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari dua perusahaan saja, maka disebut duopoli. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka sendiri. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Di slide keempat ini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah dijalankan dua produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lain. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dan untuk karakteristik pasar oligopoli, yang pertama hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Yang keempat, kompetisi non harga. Faktor terjadinya pasar oligopoli. Yang pertama adalah efisiensi skala besar. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Skala ekonomi akan membuat perusahaan mampu memproduksi output dengan efisien. Skala ekonomi bisa tercapai jika kemajuan teknologi. Dalam pasar oligopoli, perusahaan bisa bersaing satu sama lain atau berkolaborasi. Kegiatan penggabungan usaha atau merger memiliki tujuan untuk menggabungkan perusahaan yang akan bermula bersaing agar bisa menguasai pasar. Model-model pasar oligopoli ada 4. Yang pertama, model oligopoli berdasarkan perbedaan produk. Yang kedua, model oligopoli berdasarkan hambatan masuk. Yang ketiga, model oligopoli berdasarkan penentuan harga. Yang keempat, model oligopoli berdasarkan perilaku kognitif. Jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. Pasar oligopoli dengan pembedaan, differential oligopoli. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. Kelebihan pasar oligopoli mendorong perkembangan teknologi dan inovasi
sehingga keuntungan lebih normal berlangsung dalam jangka panjang dan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk kepentingan melakukan riset dalam mengembangkan teknologi serta melakukan inovasi. Kekurangan pasar oligopoli. Kekurangan dari pasar ini adalah tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya akan tercapai apabila ongkos marginal sama dengan harga. Pada umumnya, keadaan ini tidak dicapai pada pasar oligopoli. Terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke pasar oligopoli. Akan terjadi perang harga dan produsen dapat melakukan kerjasama kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Kesimpulan pada tema kali ini adalah pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Di Indonesia, pasar oligopoli dapat dengan mudah kita jumpai, misalnya pada pasar semen, pasar layanan operator seluler, pasar otomotif serta pasar yang bergerak dalam industri berat. Dan produk layanan dari operator seluler GSM dan CDMA di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam pasar oligopoli. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.